Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi kita akan membahas tentang bab puasa. Kita akan membahas tentang syarat sah puasa, kemudian syarat wajib puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga bagaimana cara mengkodok puasa bagi orang-orang yang batal berpuasa. Dan kita mulai saja. Yang pertama yaitu syarat sah puasa. Ini adalah prasyarat supaya puasa kita itu sah. Puasa kita itu diterima oleh Allah. Nah, supaya puasa kita sah, maka di dalam kajian fikih kitab Safinatun Najah dijelaskan syurutu sihatihi arba'atu asya. Syarat sah puasa ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama, syarat sah puasa adalah harus beragama Islam. Ini artinya, jika ada orang non-muslim yang mengerjakan puasa, artinya puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Kalau pertanyaannya, boleh tidak non-muslim berpuasa Ramadan? Kalau pertanyaannya boleh apa tidak, maka jawabannya adalah boleh. Tapi kalau sah apa tidak, maka jelas tidak sah. Kemudian yang kedua, supaya puasa Ramadan kita sah, maka syaratnya adalah berakal. Syarat berikutnya adalah berakal. Jadi orang yang sah berpuasa apabila dia memiliki akal sehat, tidak gila. Maka tegasnya ketika kita berakal sehat, maka wajib berpuasa dan puasanya sah. Kemudian yang ketiga, wa naqa'u min nahwil haid. Syarat sah puasa yang ketiga adalah suci dari semisal atau seumpama haid. Haid, nifas, wiladah, itu harus suci dari itu. Maka ketika ada orang yang sedang berpuasa, ini perempuan, ibu-ibu lagi berpuasa, malam sahur, kemudian pagi berpuasa sampai jam 5 sore, sudah hampir buka nih. Tetapi kemudian masuk ke kamar mandi, ada darah keluar, dan itu adalah darah haid, maka puasanya adalah tidak sah. Kenapa? Karena keluar darah haid atau tidak suci. Supaya puasa kita sah, maka kita harus mengetahui waktu yang memang diperbolehkan untuk berpuasa. Seperti umpamanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita boleh berpuasa kalau memang sudah tanggal 1 Ramadan. Dilanjutkan berikutnya tentang syurutu wujubis saum, atau tentang syarat wajib puasa. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Maka
Dalam kitab Safinah, surutu wujubihi khamsatu asya'a. Syarat wajib berpuasa ada 5 macam. Yang pertama, Islam. Kembali. Kalau tadi syarat sah puasa, yang pertama Islam. Syarat wajib puasa, pertama Islam. Kemudian yang kedua, syarat wajib yang kedua adalah wataklifun. Taklif atau orang Islam yang sudah diberi beban untuk mengerjakan ibadah. Nah, ini diukur atau ditentukan dari apa? Yaitu dari masa balik, dari usia atau sejak usia balik. Kemudian syarat wajib puasa berikutnya adalah kuat berpuasa. Adalah kuat berpuasa. Ini maksudnya, bagi seorang muslim yang sudah balik, umpamanya ini ya, umpamanya sudah tua, lansia, ini sudah tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Jadi syaratnya puasa harus kuat dulu. Bagaimana dengan para pekerja bangunan, para pekerja keras yang berkepayahan, yang memang betul-betul seandainya dia berpuasa, dia tidak kuat bekerja. Itu secara hukum fikih, mereka-mereka yang berpekerjaan seperti itu boleh untuk membatalkan puasa atau tidak berpuasa, tetapi wajib mengkodok. Nah, nanti kita ada kajian atau bab tentang penjelasan tentang bagaimana cara mengkodok puasa Ramadan. Kemudian syarat wajib puasa berikutnya yang keempat adalah wasihah. Wasihatun. Seorang diwajibkan berpuasa apabila dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan atau sehat maksudnya adalah dengan penjelasan atau atas informasi dari dokter. Jadi periksa dulu, ya, maka oleh dokter dijelaskan, kalau nanti saudara berpuasa, maka penyakit saudara akan bertambah parah. Nah, maka lebih baik atau dibolehkan untuk tidak berpuasa, tidak wajib berpuasa. Ya. Kemudian syarat wajib puasa yang kelima yaitu wa iqamatun, atau tidak sedang dalam perjalanan atau bukan musafir. Berapa jaraknya? Perkiraan kurang lebih 80 km. Minimal 80 km kita boleh mengerjakan sholat jamaah ataupun sholat kita di qashar. Nah, begitu juga puasa. Perjalanan melebihi atau minimal 80 kilo, kita boleh tidak berpuasa, disyartin dengan syarat perjalanan yang kita kerjakan bukan dalam rangka untuk kegiatan hura-hura, untuk kegiatan kemaksiatan. Baik, dilanjutkan terlebih dahulu, yaitu tentang bab tentang arkanul saumi Ramadan, rukun puasa Ramadan. Rukunnya salah satu asya ada 3 macam. Jadi rukun puasa 3 macam. Kita harus tahu ini. Harus paham ini. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Rukun yang pertama adalah niat. Nah, niat ini wajib ketika mengerjakan puasa Ramadan, wajib dikerjakan di malam hari. Niat itu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Maka ini harus hati-hati kita ketika berniat. Kebanyakan para jamaah sholat tarawih nih, kalau umpamanya berniat itu, apalagi yang ibu-ibu, yang perempuan di belakang, sambil berniat biasanya sambil tilep-tilep.
sambil tilep mau kena, sambil membenarkan apa, beberes. Sehingga dikhawatirkan hatinya tidak ikut berniat. Niat itu tempatnya di dalam hati, mengucapkan sunnah diucapkan itu. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah watakul muftiri, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kemudian kapan kita diwajibkan untuk berpuasa atau menahan diri untuk tidak makan dan minum adalah sejak terbit fajar atau sejak waktu subuh. Jadi imsak itu cuma batas keraguan-raguan untuk menahan diri. Imsak, imsak, imsak. Oh, jangan minum, makan enggak, minum. Tapi kalau bisa sebelum waktu imsak kita sudah selesai untuk santap sahur. Kemudian rukun puasa yang ketiga yaitu orang yang berpuasa itu sendiri. Artinya ada niatnya, ada pekerjaannya, ada yang mengerjakannya. Sekarang kami persilakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Untuk menghidupkan terlebih dahulu mikrofonnya dan mengangkat tangan. Kita berdiskusi tentang kajian fikih puasa. Ada yang mau ditanyakan atau belum ada? Tidak ada yang mau ditanyakan. Ini penting luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan siapa? Perkenalkan diri dulu. Nama saya Rike Nirmala Dewi. Ya, Rike. Ingin bertanya, Pak, bagaimana cara berpuasa yang benar? Ada pertanyaan, terima kasih sudah bertanya. Ada Nirmala menanyakan tentang bagaimana cara berpuasa yang benar. Tadi dibahas tentang syarat puasa, ya syarat sah puasa, kemudian rukun puasa, kemudian syarat wajib puasa. Jadi puasa itu dikatakan baik, dikatakan puasa kita sah apabila syarat-syarat dan rukunnya kita kerjakan. Maka berarti puasa kita baik, maka berarti puasa kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah besaran pahala itu tergantung puasa kita, maka pahala puasa dirahasiakan oleh Allah. Allah yang memberikan, Allah yang tahu. Kita tidak tahu besaran pahala puasa berapa. Berbeda dengan sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat, munfarid di rumah, atau sholat sendirian, pahalanya 1. Nah, itu sudah diketahui oleh kita. Jadi untuk pertanyaan dari Nirmala, saya jawab singkat saja. Ketika puasanya menjadi baik, puasanya bisa dikatakan baik atau sempurna apabila syarat dan rukunnya dikerjakan, maka puasanya sah, puasanya baik. Oke, seperti itu barangkali. Tinggal tadi dibuka lagi babnya tentang apa sih syaratnya, apa sih rukun puasanya. Nah itu. Ada yang lain, pertanyaan yang lain? Sudah ada? Kalau belum, masih menyambung tadi pertanyaan dari Nirmala. Tentunya ketika berpuasa, selain kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga
hal-hal lain yang dapat mengurangi pahala puasa atau kesempurnaan puasa. Baik, ada yang mau bertanya katanya, silakan. Baik, ini ada pertanyaan ya dari Tia Rahmawati. Kelas berapa ini teh? Kelas 10 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, perkara-perkara apa saja yang bisa membuat pahala puasa kita sia-sia? Ini hal-hal apa saja yang bisa menjadikan puasa kita sia-sia? Oke, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Ini tentunya supaya kualitas ibadah puasa kita baik ya. Ada banyak hal atau beberapa hal yang bisa menjadikan pahala puasa kita itu berkurang atau bahkan habis. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Di antaranya yang pertama adalah jauhi sifat atau perbuatan menggunjing gitu ya. Menggunjing itu apa? Ngerumpi, menggosip. Ngerumpi, menggosip, ini biasanya pekerjaan ibu-ibu yang menular kepada para bapak ataupun laki-laki, sudah ketularan. Jadi kalau kita sedang berpuasa, kemudian menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain atau menjelekkan orang lain, maka itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian berikutnya, jauhi sifat bohong, jauhi sifat dusta. Kaidah fikih mengatakan, puasa dikatakan sah kalau syarat dan rukunnya dikerjakan. Jadi diterima apa tidak? Nah, itu urusannya. Diterima apa tidak? Ketika sah, maka berarti diterima oleh Allah. Tetapi pahala, berapa upahnya? Berapa pahala yang diberikan oleh Allah? Nah, itu yang kita tidak tahu. Dan hal-hal yang tadi saya sampaikan diantaranya itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Mila Amalia. Mila, ya. Kelas 11 MIPA 2. 11 MIPA 2, oke. Izin bertanya. Ya. Bagaimana cara mengkodo puasa jika seorang mukmin mempunyai hutang puasa Ramadan dan belum selesai menggantikannya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Apakah harus dikali 2 atau bagaimana, Pak? Oke. Nah, bagi orang yang lalai, disebutnya adalah sebagai orang yang lalai, umpamanya puasa tahun Ramadan tahun yang kemarin sampai dengan tahun ini belum terbayar, maka kita dianggap lalai membayar kewajiban kita. Nah, bagaimana tadi, apakah harus dikali 2 pembayarannya atau seperti apa? Yang pertama, umpamanya belum terbayarkan di tahun ini ya, kita punya hutang yang tertunda. Kodoknya, maka tetap wajib mengkodok, yaitu berpuasa 1 hari untuk membayar 1 hari. Kemudian selain itu adalah dikenakan harus juga membayar fidyah sebagai denda, sebagai hukuman, katakanlah seperti itu. Ya, ini batal puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Apakah kentut membatalkan puasa? Apakah pipis? Pipis. Apakah pipis membatalkan puasa? Gitu. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Kajian kitab Safinatun Najah ada 10 macam.
Yang pertama, yaitu masuknya benda ke bagian batin anggota tubuh melalui rongga terbuka yang menjurus ke perut. Jadi lubang anggota tubuh kita yang langsung mengarah ke perut atau menjurus ke perut itu ada 5 macam. Satu mulut, nyanyi. 1 mulut, kemudian 2 hidung, kemudian 3 telinga, 4 kubul. Kubul itu tempat keluar tinja ya. Tempat keluar yang depan itu pipis lah. Apa itu? Saya bahasanya kurang paham itu. Kemudian dubur, depan, belakang, yang ada di bawah itu. Nah, itu lubang yang, apabila lubang yang 5 itu kemasukan barang dunia, baik makanan ataupun sejenisnya yang ada di dunia, kulkas masuk, kemudian pulpen masuk ke dalam perut, ya, obat, gitu. Maka batal. Obat umpamanya kan obat diminum jelas batal. Ya kalau dimasukkan lewat telinga juga bisa membatalkan. Kalau dimasukkan lewat dubur juga membatalkan. Jadi masuknya sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh. Biasanya umpamanya apakah kemudian menelan ludah itu, air liur, air ludah kita itu membatalkan puasa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawab saja dengan tegas, tidak membatalkan puasa. Walaupun dikumpulkan dulu di dalam mulut, bukan di dalam gelas. Kumpulkan di dalam mulut, sudah penuh, jorok, kajen. Sudah penuh kemudian, asa seger gini. Berpuasa kia mana asa seger. Gula Jawa rasa coklat. Nah itu. Jadi menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Asal air ludah kita tidak bercampur dengan umpamanya darah ataupun dengan rasa permen ya umpamanya. Sampai umpamanya gambaran saya nih bicara masalah batal dan tidak, asal jangan percobaan ya. Permen kalau cuma diemut nih, ngemut permen itu tidak membatalkan puasa. Asal ketika sedang ngemut permen jangan menelan air ludah, air liur. Permennya buang, setelah itu kumur-kumur. Nah, maka tidak batal puasa kita. Nah, itu nanti bolehlah kita diskusi tentang hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Umpamanya kita muntah dengan dibuat-buat, kemudian sampai muntah, itu batal puasanya. Ataupun dirogok, apa itu bahasa Inggrisnya tuh? Dirogok mulutnya dengan sendok, dengan tangan, maka karena sengaja kemudian muntah, batal. Tetapi kalau muntahnya tidak sengaja, seperti umpamanya mabok kendaraan, ya, lagi naik kendaraan, tidur Raja Galuh, mabok, keluar, muntah, itu kan tidak disengaja, maka tidak batal. Bisartin dengan syarat tidak ada muntahan yang kembali ke dalam perut, walaupun masih di dalam mulut. Itu kan masih di dalam mulut, iya, tetapi muntah itu sifatnya adalah najis. Maka kalau tertelan berarti kita menelan najis, itu yang membatalkan puasa. Maka setelah muntah, ya, kalau tidak disengaja dalam perjalanan, umpamanya muntah, masih pengen puasa, buru atau cepat untuk kumur-kumur
supaya air ludah kita yang kita telan tidak bercampur dengan najis. Gitu. Jadi muntah secara sengaja maka membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yaitu berhubungan badan. Ini untuk yang sudah suami istri berhubungan badan di siang hari, maka selain batal puasanya, maka berdosa. Maka harus membayar kafarat atau denda yang sangat besar. Kemudian yang keempat, batal puasa adalah keluar mani atau keluar sperma yang disebabkan, nah ini yang lagi agak sering nih, sering tayang ini, disebabkan karena dipegang-pegang, diusap, dielus. Nah, itu nanti kalau sampai keluar mani, keluar sperma, maka batal puasa kita. Baik oleh kita ataupun oleh orang lain gitu ya, ataupun tangan orang lain. Yang jelas keluar mani disengaja, maka batal. Nah, bagaimana ketika kita melihat tayangan-tayangan atau melihat televisi, melihat hal-hal yang merangsang syahwat kita. Nah, kemudian keluar itu si mani, si sperma. Mohon maaf nih ya, bukan berbicara jorok, kurang sopan, tetapi ini ilmu yang harus kita pahami. Apakah kemudian ketika melihat film porno umpamanya, melihat hal yang tidak baik, yang merangsang syahwat, sperma atau mani kita keluar, batal tidak puasanya? Kalau umpamanya memang itu biasanya melihat itu maka keluar mani, maka batal. Berarti boleh tidak boleh, itu kan dosa. Berarti termasuk zina mata, mengotori mata kita. Ini kan bicara masalah batal dan tidak ya, bukan boleh atau tidaknya. Kemudian batal puasa yang kelima yaitu gila. Gila, walaupun sebentar maka batal puasa kita. Udah pernah ada yang gila belum? Mudah-mudahan tidak ada. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan, menjadikan pemahaman ilmu buat kita sebagai bekal ibadah kita kepada Allah, sehingga ibadah kita sempurna, ibadah kita baik sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan fikih atau aturan agama. Itu saja, mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jangan keluar dulu seperti biasa di akhir kegiatan. Kita dokumentasikan dulu